Ringkasan eksekutif. Laporan ini menyajikan analisis komprehensif dan mendalam mengenai inisiatif strategis Tax Control Framework (TCF) di Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam materi webinar dan transkrip presentasi dari Dr. Priyanto Budi Saptono. Analisis ini dirancang untuk memberikan pemahaman holistik kepada pembaca, mulai dari landasan filosofis, kerangka teoritis, hingga implikasi praktis bagi dunia usaha. TCF diproyeksikan sebagai instrumen fundamental dalam pergeseran paradigma perpajakan nasional, bergerak dari pendekatan berbasis penegakan hukum yang koersif, enforced compliance, menuju kepatuhan berbasis kerjasama, cooperative compliance. Dokumen ini menguraikan bagaimana TCF berfungsi sebagai sistem pengendalian internal yang terintegrasi, yang tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan administrasi, tetapi juga sebagai alat manajemen risiko strategis bagi korporasi. Laporan ini juga mengeksplorasi kolaborasi, 3 pilar, antara pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, akademisi, Universitas Indonesia, dan praktisi, Pertamina, serta memberikan panduan praktis berdasarkan studi kasus nyata mengenai manajemen risiko perpajakan dalam transaksi bisnis yang kompleks. Bab 1. Evolusi lanskap perpajakan dan urgensi perubahan. Dinamika hubungan otoritas dan wajib pajak. Dalam sejarah administrasi perpajakan modern, hubungan antara otoritas pajak, fiskus, dan wajib pajak seringkali diwarnai oleh ketegangan struktural. Paradigma tradisional menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang berlawanan, fiskus sebagai pemburu, yang berusaha memaksimalkan penerimaan negara melalui pemeriksaan dan penegakan hukum, dan wajib pajak sebagai entitas yang berusaha meminimalkan beban pajak, terkadang melalui skema perencanaan pajak yang agresif. Model hubungan yang bersifat adversarial ini, sebagaimana dijelaskan dalam materi, memiliki biaya ekonomi yang tinggi, high cost of compliance. Ketidakpercayaan, distrust, yang mendasari hubungan ini memicu siklus pemeriksaan yang intensif, sengketa yang berkepanjangan, dan ketidakpastian hukum yang menghambat iklim investasi. Dr. Priyanto Budi Saptono menyoroti bahwa pendekatan yang semata-mata mengandalkan kekuasaan, power, dan penegakan hukum, enforcement, tidak lagi memadai untuk menangani kompleksitas transaksi bisnis di era digital dan globalisasi. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk meredefinisi hubungan ini. Inisiatif Tax Control Framework, TCF, hadir sebagai respons strategis untuk mengubah paradigma tersebut. TCF bukan sekadar alat kepatuhan teknis, melainkan sebuah kerangka kerja tata kelola yang memungkinkan transparansi radikal antara wajib pajak dan otoritas. Dengan adanya transparansi yang didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat, otoritas pajak dapat memberikan kepercayaan, trust, kepada wajib pajak, sehingga sumber daya pemeriksaan dapat dialihkan dari wajib pajak yang patuh kepada mereka yang berisiko tinggi. Konteks global, dari Seoul Declaration menuju TCF Indonesia. Pergeseran menuju cooperative compliance di Indonesia tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan merupakan bagian dari tren global yang telah berlangsung selama 2 dekade terakhir. Laporan ini menelusuri akar historis inisiatif ini kembali ke tahun 2006 dengan adanya Seoul Declaration oleh Forum on Tax Administration, FTA, di bawah naungan OECD. Deklarasi Seoul menjadi titik balik yang memperkenalkan konsep Enhanced Relationship. Konsep ini didorong oleh realitas maraknya perencanaan pajak agresif, aggressive tax planning, pada masa itu. Otoritas pajak di seluruh dunia menyadari bahwa mengejar ketidakpatuhan satu persatu adalah strategi yang tidak efisien. Diperlukan pendekatan baru di mana otoritas pajak dan wajib pajak besar bekerja sama dalam sebuah kerangka kerja yang saling menguntungkan. Evolusi ini berlanjut pada tahun 2013 ketika istilah Enhanced Relationship diperbarui menjadi Cooperative Compliance.
Perubahan terminologi ini menegaskan bahwa kerjasama tersebut bukan tentang perlakuan istimewa atau negosiasi di bawah meja, melainkan tentang kepatuhan yang dibangun di atas kerangka kerja yang objektif dan terukur. Pada tahun 2016, OECD merilis panduan lebih teknis mengenai Building Better Tax Control Frameworks, yang menjadi landasan bagi pengembangan TCF di berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia. Indonesia kini berada pada tahap krusial dalam mengadopsi dan mengadaptasi standar global ini ke dalam konteks lokal. Kolaborasi tiga pilar, pemerintah, akademisi, dan praktisi. Salah satu aspek paling unik dan strategis dari pengembangan TCF di Indonesia adalah pendekatan kolaboratif yang diadopsi oleh Kementerian Keuangan. Berbeda dengan kebijakan top-down tradisional, pengembangan TCF melibatkan sinergi, triple helix, yang terdiri dari pemerintah, regulator diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak, DJP, yang berkepentingan membangun sistem administrasi perpajakan yang efisien dan berbasis kepercayaan. Akademisi, peneliti diwakili oleh tim dari Universitas Indonesia, UI, khususnya Fakultas Ilmu Administrasi. Peran akademisi sangat vital dalam menyediakan landasan teoritis yang kuat, melakukan riset empiris, dan memastikan bahwa kerangka kerja yang dibangun memiliki validitas ilmiah. Tokoh-tokoh seperti Prof. Aula Rosdiana dan Dr. Sandra Aulia memainkan peran kunci dalam merumuskan model kepatuhan berbasis risiko ini. Praktisi, dunia usaha diwakili oleh BUMN strategis seperti PT Pertamina, Persero. Keterlibatan praktisi memastikan bahwa konsep TCF tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi juga workable, dapat diterapkan dalam kompleksitas operasional bisnis sehari-hari. Pertamina bertindak sebagai pilot project atau inkubator untuk menguji efektivitas instrumen TCF sebelum diterapkan secara luas. Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan sebuah ekosistem di mana kebijakan pajak dirancang dengan mempertimbangkan realitas bisnis, dan sebaliknya, praktik bisnis dijalankan dengan kesadaran penuh akan kewajiban perpajakan. Bab 2, Landasan Teoritis dan Filosofis TCF. Untuk memahami kedalaman TCF, kita harus membedah landasan teoritis yang menopangnya. TCF bukan sekadar sok teknis, melainkan manifestasi dari berbagai teori manajemen dan perilaku ekonomi yang kompleks. Teori manajemen POACE dalam konteks fiskal. Dr. Priyanto menggunakan kerangka kerja manajemen klasik POACE, planning, organizing, actuating leading, controlling, untuk membedah interaksi antara wajib pajak dan fiskus. Kedua entitas ini sejatinya melakukan fungsi manajemen yang sama, namun dengan tujuan yang berbeda, yang sering kali menimbulkan friksi. Fungsi manajemen. Perspektif wajib pajak. Perspektif otoritas pajak, fiskus. Titik temu, TCF. Planning, perencanaan. Optimalisasi beban pajak, tax saving, efisiensi arus kas. Optimalisasi penerimaan negara, tax revenue, target anggaran. Kesepakatan mengenai interpretasi hukum untuk kepastian perencanaan. Organizing, pengorganisasian. Alokasi SDM pajak, konsultan, sistem akuntansi. Alokasi pemeriksa, AR, account representative, sistem I. Integrasi sistem data wajib pajak dengan sistem pengawasan DJP. Leading, pengarahan. Kebijakan direksi, budaya kepatuhan perusahaan. Kebijakan penegakan hukum, sosialisasi aturan. Komitmen Tony at the top dari manajemen puncak wajib pajak. Controlling, pengendalian. Tax risk management, audit internal. Compliance risk management, CRM, pemeriksaan pajak. TCF, wajib pajak melakukan kontrol mandiri yang diakui oleh fiskus. Dalam analisis ini, TCF menempati posisi sentral dalam fungsi controlling. Jika wajib pajak mampu membuktikan bahwa fungsi controlling internal mereka, melalui TCF,
berjalan efektif, maka Fiskus dapat mengurangi intensitas controlling eksternal, pemeriksaan. Inilah esensi dari efisiensi yang ditawarkan oleh TCF. Model slippery slope, dinamika kepercayaan dan kekuasaan. Salah satu landasan teoritis yang paling krusial dalam memahami pergeseran ke cooperative compliance adalah slippery slope model yang dikembangkan oleh Kirchler et al. Model ini menjelaskan kepatuhan pajak sebagai fungsi dari dua variabel utama, trust, kepercayaan terhadap otoritas, dan power, kekuasaan otoritas untuk mendeteksi dan menghukum. Enforced compliance, kepatuhan terpaksa terjadi ketika trust rendah, namun power tinggi. Wajib pajak patuh hanya karena takut akan sanksi. Ini adalah kondisi yang mahal bagi negara karena memerlukan biaya pengawasan yang sangat besar. Wajib pajak akan selalu mencari celah untuk menghindar jika pengawasan sedikit saja melonggar. Voluntary cooperative compliance, kepatuhan sukarela terjadi ketika trust tinggi. Wajib pajak patuh karena mereka percaya sistem berjalan adil dan transparan. Dalam kondisi ini, power, kekuasaan koersif, tidak perlu digunakan secara maksimal. Zona bahaya, tax evasion ketika trust rendah dan power rendah, wajib pajak akan tergelincir, slippery slope, ke area ketidakpatuhan atau pengelakan pajak. Tujuan strategis TCF adalah memindahkan posisi wajib pajak dari kuadran, kepatuhan terpaksa, menuju, kepatuhan kooperatif. Dengan menerapkan TCF, wajib pajak secara aktif membangun trust dengan otoritas. Sebagai imbalannya, otoritas mengurangi penggunaan power yang bersifat intrusif, menciptakan keseimbangan baru yang lebih harmonis dan efisien. Model TPR, trust, power, risk evolusi pemikiran lokal. Penelitian akademis di Indonesia, khususnya disertasi Dr. Sandra Aulia, mengembangkan slippery slope model lebih lanjut dengan menambahkan variabel ketiga, risk, risiko. Model TPR, trust, power, risk, mengakui bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan psikologis, percaya takut, tetapi juga oleh profil risiko objektif dari wajib pajak itu sendiri. Dalam kerangka TPR, TCF berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko. Wajib pajak dengan profil risiko tinggi, misalnya perusahaan multinasional dengan transaksi transfer pricing yang kompleks, tidak serta-merta dicurigai sebagai pengelak pajak jika mereka memiliki TCF yang kuat. TCF memberikan jaminan, asuransi, bahwa meskipun risikonya tinggi, risiko tersebut dikelola dengan tata kelola yang baik. Analisis ini menunjukkan kedalaman pemikiran di balik kebijakan TCF di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya mengadopsi mentah-mentah konsep barat, tetapi disesuaikan, dikontekstualisasikan, melalui riset akademis lokal untuk menjawab tantangan spesifik administrasi perpajakan di Indonesia. Konsep homo economicus dan rasionalitas kepatuhan. Dr. Priyanto juga menyinggung konsep homo economicus, manusia sebagai makhluk ekonomi yang rasional. Dalam konteks pajak, wajib pajak akan selalu membuat kalkulasi untung rugi. Keputusan untuk patuh atau tidak patuh didasarkan pada perbandingan antara biaya kepatuhan, cost of compliance, dan biaya ketidakpatuhan, cost of non-compliance, seperti denda atau risiko reputasi. TCF mengubah kalkulasi rasional ini. Dengan menawarkan insentif berupa penurunan risiko pemeriksaan dan kepastian hukum, TCF menurunkan biaya kepatuhan yang dirasakan. Di sisi lain, dengan sistem pengawasan yang terintegrasi, TCF meningkatkan probabilitas deteksi ketidakpatuhan, sehingga meningkatkan biaya ketidakpatuhan. Secara rasional, bagi homo economicus, mengadopsi TCF menjadi pilihan yang paling menguntungkan secara ekonomis dibandingkan mencoba melakukan penghindaran pajak. Bab 3, Arsitektur dan Mekanisme Kerja Tax Control Framework. Definisi operasional TCF. Secara teknis, TCF didefinisikan sebagai serangkaian kebijakan,
prosedur, dan mekanisme pelaporan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai, raisonnable assurance, bahwa risiko perpajakan dikelola dengan baik. TCF mencakup 3 jaminan utama bagi otoritas pajak dan manajemen perusahaan. Kebenaran dan kelengkapan, bahwa semua transaksi yang wajib dilaporkan telah tercatat dan dihitung dengan benar. Ketepatan waktu, bahwa pelaporan dan pembayaran dilakukan sesuai tenggat waktu yang ditentukan undang-undang. Transparansi posisi pajak, bahwa posisi pajak yang diambil, terutama yang bersifat interpretatif atau gray area, diungkapkan secara jujur kepada otoritas, bukan disembunyikan. Model, kulit bawang, onion skin model. Salah satu wawasan visual paling kuat dalam materi adalah analogi, model kulit bawang, onion skin model. Model ini menjelaskan bagaimana TCF harus diposisikan dalam struktur organisasi perusahaan. Inti, core transaksi bisnis dan operasional sehari-hari. Lapisan pertama, sistem pengendalian internal korporasi, misalnya kerangka kerja KOSO, yang mencakup kontrol operasional dan finansial umum. Lapisan kedua, TCF lapisan pengendalian spesifik pajak yang membungkus atau terintegrasi dengan pengendalian internal umum. Implikasi dari model ini adalah TCF tidak boleh dibangun sebagai menara gading yang terpisah. TCF harus melekat, embedded, pada proses bisnis yang ada. Misalnya, kontrol pajak tidak dibuat sebagai departemen terpisah yang hanya bekerja di akhir bulan, tetapi disisipkan dalam setiap SOP, mulai dari SOP pengadaan, verifikasi NPWP vendor, SOP penjualan, penerbitan faktur pajak, hingga SOP HRD, pemotongan PPh 21. Jika pengendalian internal umum perusahaan lemah, intinya busuk, maka lapisan TCF di luarnya tidak akan efektif. TCF yang kuat mensyaratkan internal kontrol yang kuat. Filosofi, Zero Non-Compliance. Mengadopsi filosofi manajemen kualitas total, Total Quality Management TQM, TCF bertujuan mencapai Zero Non-Compliance, yang setara dengan konsep Zero Defect dalam manufaktur. Dalam industri manufaktur, cacat produk dideteksi dan dicegah sejak awal proses produksi, bukan disortir di akhir jalur perakitan. Demikian pula dalam TCF, kesalahan pajak, non-compliance, harus dicegah sejak transaksi terjadi, hulu, bukan dideteksi saat pemeriksaan pajak bertahun-tahun kemudian, hilir. Pergeseran fokus dari koreksi di hilir menjadi pencegahan di hulu adalah inti dari mekanisme kerja TCF. Ini menuntut adanya sistem IT yang mampu memberikan peringatan dini, early warning system, jika ada transaksi yang menyimpang dari parameter kepatuhan. Peran teknologi, integrasi dengan Cortex. Meskipun TCF pada dasarnya adalah kerangka kerja tata kelola, implementasinya di era modern sangat bergantung pada teknologi. Pengembangan TCF di Indonesia berjalan beriringan dengan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, SIAP, atau yang dikenal dengan Cortex. Sistem Cortex memungkinkan pengawasan berbasis data, data-driven compliance. Ke depan, TCF yang diterapkan wajib pajak diharapkan dapat berbicara langsung dengan sistem Cortex. Hal ini memungkinkan apa yang disebut sebagai horizontal monitoring atau pengawasan real-time. Wajib pajak tidak lagi perlu menunggu diperiksa untuk mengetahui apakah mereka patuh, sistem akan memberikan umpan balik secara terus-menerus. Integrasi AI, Artificial Intelligence, dalam TCF juga memungkinkan deteksi anomali transaksi secara otomatis, meminimalkan human error dalam perhitungan pajak. Bab 4. Implementasi praktis bagi dunia usaha. Bagaimana perusahaan di Indonesia harus mempersiapkan diri? Bab ini menguraikan langkah-langkah praktis implementasi TCF berdasarkan panduan narasumber. Membangun tax awareness dan Tony at the top. Langkah pertama dalam implementasi TCF bukanlah membeli software pajak canggih, melainkan membangun kesadaran, awareness, di level manajemen puncak.
Direksi dan Dewan Komisaris harus menetapkan, Tony et Zetop, bahwa pajak adalah isu tata kelola perusahaan yang kritis, corporate governance issue, bukan sekadar beban biaya administrasi. Dr. Priyanto menekankan bahwa direktur tidak perlu menjadi ahli pajak teknis, tetapi mereka harus aware bahwa setiap keputusan bisnis memiliki konsekuensi pajak. Kesadaran ini harus diformalkan dalam bentuk strategi pajak tertulis, tax strategi, yang disetujui oleh Dewan Direksi. Dokumen ini menjadi konstitusi pajak perusahaan yang mengatur selera risiko, risk appetite, apakah perusahaan akan mengambil posisi pajak yang konservatif, moderat, atau agresif. Peran Qualified Tax Advisor, QTA. Dalam ekosistem TCF, peran konsultan pajak mengalami transformasi fundamental. Konsultan pajak tidak lagi hanya berperan sebagai agen yang membantu klien meminimalkan pajak, tax minimizer, tetapi berevolusi menjadi Qualified Tax Advisor, QTA, yang bertindak sebagai mitra strategis dalam menjaga kepatuhan. Dalam model TCF yang ideal, QTA bertindak sebagai perpanjangan tangan otoritas pajak untuk memverifikasi keandalan sistem kontrol klien. Ada wacana mengenai mekanisme di mana laporan keuangan atau SPT yang telah direview oleh QTA bersertifikasi akan mendapatkan perlakuan khusus, misalnya jalur prioritas atau pembebasan pemeriksaan rutin dari otoritas pajak. Ini menciptakan sistem check and balance privat yang mengurangi beban administrasi negara. Integrasi SOP menjembatani akuntansi dan pajak. Tantangan teknis terbesar dalam kepatuhan pajak adalah perbedaan antara standar akuntansi keuangan, SAK, dan peraturan perpajakan. TCF menuntut perusahaan untuk memetakan perbedaan ini secara rinci dan menuangkannya dalam SOP. Narasumber memberikan contoh pentingnya mengintegrasikan aspek pajak ke dalam SOP akuntansi. Contoh, ketika perusahaan mencatat biaya, akuntansi, sistem TCF harus secara otomatis menandai apakah biaya tersebut deductible, boleh dikurangkan, atau non-deductible menurut aturan pajak. Contoh, dalam pengakuan pendapatan, TCF harus memastikan kapan saat terutangnya PPN, yang mungkin berbeda dengan saat pengakuan pendapatan secara akrual di akuntansi. Tanpa integrasi ini, rekonsiliasi fiskal di akhir tahun akan menjadi proses yang sangat rumit dan rentan kesalahan. TCF memindahkan proses rekonsiliasi ini menjadi proses harian yang otomatis. Bab 5, Analisis Studi Kasus dan Aplikasi Nyata. Untuk memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana TCF dan manajemen risiko pajak bekerja dalam praktik, bab ini menganalisis beberapa kasus spesifik yang dibahas dalam webinar. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana prinsip TCF dapat menyelamatkan perusahaan dari sengketa yang mahal. Studi kasus 1, Aksi Korporasi Sekuritisasi Aset, KIK-EBA. Dr. Priyanto membagikan pengalaman menangani sebuah BUMN pengelola bandara, kemungkinan terkait Bandara Yogyakarta Kulon Progo, yang membutuhkan pendanaan alternatif. Situasi, perusahaan membutuhkan dana segar namun terkendala batasan rasio utang, debt covenant, dan tidak ingin menerbitkan saham baru, dilusi. Solusi bisnis, memilih instrumen KIK-EBA, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, atau sekuritisasi aset. Ini adalah instrumen keuangan yang kompleks di mana arus kas masa depan dari aset, seperti pendapatan bandara, dijual kepada investor. Analisis TCF, transaksi ini memiliki risiko pajak yang sangat tinggi dan kompleks. Apakah transfer aset ke KIK dianggap penjualan kena PPN? Bagaimana perlakuan PPh atas imbal hasil yang dibayarkan ke investor? Apakah KIK adalah subjek pajak badan? Penerapan TCF, dalam kerangka TCF, konsultan pajak dilibatkan sejak tahap perencanaan, ex ante, bukan saat pelaporan SPT, ex post. Konsultan pajak, konsultan hukum, dan manajer investasi bekerja sama merancang struktur transaksi. TCF memastikan bahwa tax treatment, perlakuan pajak,
dan accounting treatment, perlakuan akuntansi, selaras dan didukung oleh ruling atau pendapat hukum yang kuat sebelum transaksi dieksekusi. Ini adalah contoh sempurna bagaimana TCF berfungsi sebagai manajemen risiko strategis dalam corporate action. Studi kasus 2, reklasifikasi aset, mobil rental kepersediaan. Kasus ini muncul dari pertanyaan peserta mengenai perusahaan rental yang menjual mobil bekas armadanya. Isu, penjualan aset tetap, mobil bekas rental, biasanya dikenakan PPN pasal 16D, tarif 11%. Namun, jika mobil tersebut dianggap persediaan, seperti dealer mobil bekas, PPN yang dikenakan menggunakan nilai lain besaran tertentu, tarif efektif 1,1% dari harga jual. Analisis TCF, perbedaan tarif 11% versus 1,1% sangat signifikan. Tanpa TCF yang baik, perusahaan mungkin salah menerapkan tarif dan terkena denda besar, atau membayar terlalu mahal. Solusi berbasis TCF, perusahaan harus memiliki kebijakan akuntansi dan pajak yang jelas. Jika model bisnisnya adalah rental murni, maka saat dijual tetap aset bekas, pasal 16D. Namun, jika perusahaan memiliki divisi, jual beli mobil bekas, maka harus ada prosedur reklasifikasi aset. Mobil yang selesai masa sewanya dipindahkan, reklasifier, dari akun aset tetap ke akun persediaan. Mitigasi, TCF mencaratkan adanya bukti perubahan peruntukan dan pemisahan unit bisnis yang jelas secara substansi, bukan hanya di atas kertas. Dokumentasi ini harus disiapkan saat reklasifikasi terjadi, bukan saat diperiksa pajak. Ini mencegah sengketa mengenai tujuan semula perolehan aset. Studi kasus 3, sengketa kode faktur pajak versus substansi. Kasus ini menyangkut kesalahan administratif kode faktur pajak, misal 040 versus 090, dan apakah hal itu menggugurkan hak pengkreditan pajak masukan. Prinsip TCF menekankan pada substansi di atas bentuk, substansi over form. Analisis, Dr. Priyanto merujuk pada pasal 9 ayat 8 UU PPN. Syarat pengkreditan pajak masukan adalah sepanjang berkaitan dengan kegiatan usaha dan bukan termasuk dalam negative list. Kesalahan kode faktur oleh penjual adalah kesalahan administratif yang seharusnya tidak menghalangi hak pembeli untuk mengkreditkan pajak masukan, asalkan transaksi tersebut real dan pajak telah dibayar. Pelajaran TCF. Dalam sistem TCF, perusahaan diajarkan untuk membangun argumentasi hukum berbasis pasal undang-undang, bukan sekadar mengikuti kebiasaan administratif. Namun, TCF juga mengajarkan pencegahan. Sistem perusahaan seharusnya bisa memvalidasi kode faktur saat input data, menolak faktur dengan kode salah sebelum dibayar, sehingga mencegah potensi sengketa di masa depan. Studi kasus 4, struktur badan usaha, CV versus PT. Pertanyaan mengenai aset pribadi Direktur CV yang digunakan untuk usaha menyoroti risiko hukum pada entitas non-badan hukum. Risiko, CV, Kommanditaire Vennootschap, bukan badan hukum, sehingga tidak ada pemisahan harta yang mutlak antara pemilik dan perusahaan. Ini menimbulkan kerumitan dalam pemajakan, terutama terkait penggunaan aset pribadi untuk kepentingan usaha, apakah sewa, atau inbreng. Rekomendasi TCF, dari perspektif manajemen risiko TCF, disarankan untuk beralih ke bentuk perseroan terbatas, PT, atau PT perorangan. PT memiliki entitas hukum terpisah, sehingga transaksi antara pemilik dan perusahaan, seperti sewa aset, gaji direksi, memiliki dasar hukum yang jelas dan perlakuan pajak yang tegas, deductible expense bagi PT, taxable income bagi penerima. Transformasi bentuk usaha ini adalah bagian dari strategi mitigasi risiko jangka panjang dalam kerangka TCF. Bab 6, Tantangan dan Peta Jalan Masa Depan. Tantangan budaya dan kapabilitas. Implementasi TCF di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Resistensi budaya, mengubah pola pikir dari menyembunyikan data menjadi transparansi total, memerlukan revolusi budaya korporasi. Banyak pengusaha masih merasa tidak nyaman membuka dapur mereka kepada fiskus. Kesenjangan kapabilitas, tidak semua wajib pajak memiliki sumber daya untuk membangun sistem TCF yang canggih. TCF memerlukan investasi SDM dan I. Tantangannya adalah bagaimana membuat TCF yang scalable dapat diterapkan oleh UKM, usaha kecil menengah, dengan kompleksitas yang lebih rendah, tidak hanya untuk korporasi raksasa. Insentif dan kepastian hukum. Keberhasilan TCF sangat bergantung pada imbalan yang ditawarkan pemerintah. Jika wajib pajak sudah transparan namun tetap diperiksa secara agresif, maka kepercayaan akan runtuh, terus kolapse. Otoritas pajak harus konsisten memberikan insentif berupa pengurangan frekuensi audit, percepatan restitusi, pengembalian kelebihan bayar, akses prioritas layanan, akun representatif khusus, kepastian hukum melalui ruling yang mengikat. Peta jalan menuju 2030. Berdasarkan status saat ini, 2025, Indonesia masih dalam tahap awal, prototyping. Peta jalan ke depan kemungkinan akan mencakup fase pilot, 2025-2026 sedih uji coba pada BUMN dan wajib pajak besar terpilih, LTO. Fase legislasi, penguatan payung hukum TCF dalam peraturan menteri atau undang-undang untuk memberikan kekuatan hukum pada perjanjian cooperative compliance. Fase integrasi digital, integrasi penuh TCF dengan sistem Cortex DJP. Fase ekspansi, perluasan TCF ke wajib pajak menengah dengan model yang disederhanakan, TCF Lite. Kesimpulan. Analisis mendalam terhadap materi Tax Control Framework, TCF, mengungkapkan bahwa Indonesia sedang berada di ambang transformasi perpajakan yang fundamental. TCF bukan sekadar proyek IT atau perubahan prosedur audit, ini adalah redefinisi kontrak sosial antara negara dan pembayar pajak. Bagi dunia usaha, pesan utamanya jelas, masa depan perpajakan adalah transparansi. Era perencanaan pajak agresif dan penyembunyian data akan segera berakhir seiring dengan semakin canggihnya teknologi pengawasan, Cortex AI. Dalam lingkungan baru ini, TCF bukan lagi sebuah opsi, melainkan kebutuhan strategis untuk keberlanjutan bisnis. Perusahaan yang mampu mengadopsi TCF dengan baik akan menikmati keunggulan kompetitif berupa efisiensi biaya, kepastian hukum, dan reputasi yang baik. Sebaliknya, mereka yang gagal beradaptasi akan menghadapi risiko pemeriksaan yang semakin tinggi dan biaya kepatuhan yang melonjak. Oleh karena itu, rekomendasi strategis bagi para pemimpin bisnis adalah segera memulai perjalanan TCF ini, bangun kesadaran manajemen, audit proses bisnis internal, libatkan penasihat pajak yang kompeten, dan mulailah membangun jembatan kepercayaan dengan otoritas pajak.